Bab 386 Keberanian Xie. Saat Luo Guixing melihat rumput emas menutupi lantai bergerak, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan. Tang Wulin akhirnya menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Dia bekerja sama dengan Gu Yue untuk berurusan dengan Wu Siduo. Luo Guixing bisa memindahkan Wu Siduo kembali ke sisinya dengan spatial retreat. Tapi dia tidak bisa menggunakan skill jiwa terus-menerus. Jika dia memindahkan Wu Siduo kembali kepadanya, maka Su Yucheng akan ditinggalkan terisolasi di belakang garis musuh. Bingung tentang apa yang harus dilakukan, keputusannya datang terlambat. Dia memilih untuk percaya pada kekuatan dan kepercayaan Wu Siduo bahwa dia dapat menangani Tang Wulin dan Gu Yue untuk sementara waktu. Kemudian semakin cepat Su Yucheng mengalahkan Xie, maka semakin cepat dia bisa berkumpul kembali dengan Wu Siduo untuk merawat Tang Wulin dan Gu Yue. Dia menjalankan beberapa perhitungan di kepalanya, dan sampai pada kesimpulan bahwa dengan Yang Mianxia, Zheng Yiran, dan dia mendukung keduanya, kemenangan pasti. Xie mencegat Su Yucheng. Serangan ringan Gu Yue telah memperlambat immortal cukup baginya untuk mengejar ketinggalan. Su Yucheng mengejek pendekatan Xie. Dia memangkas sinar pada Xie dengan demon skite-nya. Xie hanyalah sebuah penghalang. Jadi dia memutuskan untuk dengan cepat memotong Xie sebelum melanjutkan serangannya pada Gu Yue. Namun, ketika sinar bayang-bayang terbang menuju Xie, tubuhnya mulai bergoyang dan sosoknya berlipat ganda. Dia menggunakan langkah bayangan hantu bayangan. Dia mengirim blade naga cahaya miliknya sendiri. Itu menembus sinar bayangan dan selanjutnya ke Su Yucheng. Su Yucheng mengerutkan kening saat dia menurunkan sabitnya dan sosoknya berkedip. Alih-alih menggunakan teknik gerak kaki seperti Ghost Shadow Perplexing Step, dia maju dengan kecepatan murni. Dia meninggalkan Afterimages di belakangnya saat dia berlari ke depan. Dia mengiris Light Dragon Blade dan mengirim serangan bayangan Dark Violet, balok tumpang tindih untuk membentuk jaring raksasa kematian yang runtuh ke Xie. 4 cincin jiwa Su Yucheng mungkin semuanya berwarna kuning. Tapi dia masih punya 4. Serangan ini memenuhi udara dengan kekuatan jiwanya, yang menekan kecepatan Xie. Satu-satunya pilihan teraman bagi Xie adalah mundur dalam situasi ini. Tetapi Gu Yue dan Tang Wulin ada tepat di belakangnya. Mundur bukanlah suatu pilihan. Di dalam bengkelnya, Tang Wulin berdiri di sekeliling meja bersama rekan satu timnya. Wu Siduo dan Su Yucheng sangat cepat. Jadi mereka pasti akan bergegas kita untuk mendapatkan beberapa eliminasi awal. Jika kita ingin menang, kita harus menghentikan mereka dan mengalahkan salah satu dari mereka secepat mungkin. Satu-satunya kesempatan kita untuk menang tergantung padanya. Wu Siduo adalah yang terkuat dari mereka dan ancaman terbesar bagi kita dengan macan putih nerakanya. Gu Yue dan aku akan bekerja sama untuk menanganinya. Kami akan menciptakan situasi di mana Luo Guixing tidak bisa memindahkan Wu Siduo keluar tanpa mengorbankan Su Yucheng. Tapi menjaga Su Yucheng sibuk adalah masalah terbesar kita saat ini. Xie, Xiaoyan, berapa lama Anda berdua bisa bertahan melawannya jika Anda bekerja bersama? Aku bisa menanganinya sendiri. Saya yakin akan hal itu. Xie berkata dengan percaya diri. Badai naga cahaya. Xie berubah menjadi angin puyuh kematian yang bersinar untuk memenuhi serangan dari balok bayangan. Dia menghadapinya secara langsung. Banyak penonton, termasuk Wu Zhangkong, mengerutkan kening. 3 cincin melawan 4 adalah pertempuran tanpa harapan. Terutama ketika yang terakhir mengkhususkan diri dalam kekuatan serangan. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Xie menyerah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia akan terlibat dalam bentrokan ini. Begitu keduanya bertabrakan, badai naga cahaya mulai runtuh. Cahaya mengusir kegelapan, tetapi kegelapan melahap cahaya. Belati naga cahaya Xie belum pernah setingkat dengan skite iblis Su Yucheng. Belum lagi kesenjangan dalam jajaran kekuatan jiwa mereka. Hasil dari pertarungan mereka telah ditentukan sebelumnya. Setelah serangkaian booming yang menusuk telinga, Light Dragon Storm dihilangkan dan sabit menemukan jalan tepat di atas kepala Xie. Mengiris untuk memetik kehidupan korban berikutnya. Wu Zhangkong melirik wasit, Roh Kudus Douluo.
Tetapi dia terus menonton dengan tenang tanpa mengangkat satu jari pun. Su Yucheng bahkan ragu-ragu untuk sepersekian detik saat dia menebas. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, dia dan Xie masih teman sekelas. Meskipun ini adalah pertarungan langsung, dia tidak berharap ada yang mati. Tetapi telepon itu tidak pernah datang dari para guru dan Xie juga tidak menyerah. Sabitnya merobek Xie, meninggalkan apa-apa selain gumpalan asap. Tidak ada darah yang tumpah. Alis Su Yucheng melonjak kaget. Lalu dia mendengus. Jadi dia masih punya kartu lain di lengan bajunya. Sabitnya menebas tidak lain kecuali udara yang mendesis di belakang pisau. Meskipun dia belum mengalahkan Xie dengan serangan itu, dia masih yakin dengan kemenangannya. Gu Yue tepat di depannya sekarang. Jadi Xie harus keluar jika dia menuntutnya. Dentang rapuh memenuhi udara saat Xie menjadi terlihat lagi di udara saat dia mencegat Su Yucheng. Dia menyilangkan dua belati dan menerima serangan dengan mendengus. Yang mengejutkan Su Yucheng, Xie tidak dikirim terbang mundur. Sebagai gantinya, matanya berkedip merah dan tubuhnya meledak dengan kekuatan. Dia menggunakan badai naga kembar untuk menghentikan gerak maju Su Yucheng. Furi mengisi Su Yucheng. Dia melemparkan gagang sabitnya ke tanah saat jiwanya berdering menyala dan sinar ungu gelap terbang keluar. Saat sinar itu muncul, Xie merasa seolah-olah sedang ditarik ke arahnya. Itu mengejutkannya di udara, menjatuhkannya dari Twin Dragon Storm. Dia batuk seteguk darah saat dia meluncur ke samping dari dampak serangan. Tanpa mengambil satu detik untuk pulih, ia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk menutup jarak di antara mereka. Menusukkan belati tepat di leher Su Yucheng. Anda hanya panah di akhir penerbangannya. Su Yucheng mencibir ketika dia memangkas sabitnya ke Xie. Penilaian Su Yucheng akurat. Xie telah terluka setelah salah satu klonnya dikalahkan. Kemudian dia semakin melemah ketika dia dipaksa untuk mengambil serangan itu. Setelah menderita begitu banyak kerusakan, dia berlari dengan asap. Untungnya bagi Xie, Su Yucheng tidak peduli untuk mengalahkannya. Dia hanya peduli tentang menerobos dan bergabung kembali dengan Wu Shiduo. Sejak awal pertukaran, Su Yucheng tidak pernah menganggap Xie sebagai ancaman di mata teman-teman sekelas mereka. Fakta bahwa Xie bisa menghalangi Su Yucheng begitu lama adalah alasan yang cukup untuk dibanggakan. Namun, tidak ada harapan baginya. Tepat ketika dia jatuh kembali, Xie tiba-tiba meledak dengan kecepatan seolah-olah dia belum pernah terluka. Dan mendorong dirinya ke lintasan sabit. Sabit mengiris bahu kirinya, hampir memotong lengannya, dan menembus sisi lain. Darah disemprotkan ke Su Yucheng, membuatnya tertegun. Tetapi pada saat pikirannya menjadi kosong, belati emas menusuk bahunya. Light meledak dari belati saat Xie menggunakan Light Dragon Blade. Semua Su Yucheng berhasil lakukan adalah mengalihkan semua kekuatan jiwa dalam dirinya untuk bertahan melawan belati. Tapi itu sudah menusuknya. Ketika kekuatan jiwa mereka bertabrakan, mereka berdua dikirim terbang mundur. Bab 387 All Out. Sinar emas meresap ke Su Yucheng pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bercampur dengan kegelapan tubuh lemahnya dan mengirim otot-ototnya ke kejang. Dia jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, Xie tenggelam ke lantai juga. Sinar cahaya menyelimuti tubuhnya dan membawanya keluar arena. Kulitnya bisa menyaingi salju dan rasa sakit membakar setiap inci tubuhnya. Tetapi senyum bangga menarik sudut bibirnya. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu dengan lebih banyak ruang untuk bergerak, itu akan memakan waktu lebih lama untuk memutuskan pertempuran. Namun, ini adalah acara tim. Karena itu, ia berhasil mengalahkan Su Yucheng. Sebuah ledakan yang menggelegar. Xie terbang mundur di udara dan bertabrakan dengan penghalang arena. Dia mengerang. Darah merembes dari hidung dan mulutnya. Kamu terlalu lemah, kata Yuanen Yehui. Cukup dingin untuk membeku. Xie menggertakkan giginya saat dia berjuang untuk berdiri. Tanpa sepatah kata pun, dia menuduhnya. Adegan ini telah diputar berulang kali. Tubuhnya telah lama dipenuhi dengan memar dan laserasi. Tapi tidak sekalipun dia mengalah. Tidak peduli seberapa hancurnya dia. Dia akan mendorong dirinya sendiri kembali dan meluncurkan tubuhnya ke Yuanen Yehui.
Dia tidak mengeluh tentang rasa sakit atau ragu-ragu di wajah lebih. Sia-sia. Xie menolak untuk mundur. Memang, dia tidak berhenti. Tidak sampai tubuhnya benar-benar kehabisan kekuatan. Tidak sampai dia pingsan dan anggota tubuhnya yang gemetaran mati rasa dan lumpuh. Namun, pada titik ini dia bahkan tidak bisa lagi menggulung jari kelingkingnya. Saat Yuanen Yehui mendekatinya, cara dia memandangnya berubah. Kenapa melakukan ini? Saya ingin membantu teman-teman saya memenangkan turnamen. Saya harus keluar semua, kata Xie serak. Satu-satunya cara aku bisa tumbuh cukup kuat adalah dengan belajar darimu. Jika kamu siap untuk memberikan segalanya, maka dalam rentang waktu sesaat, roda es muncul dan bergerak ke arah Su Yucheng tanpa mengeluarkan suara. Waktunya sempurna, seperti yang diharapkan dari Su Xiaoyan. Cahaya perak melintas di sekitar Su Yucheng saat Luo Guixing akhirnya menggunakan spatial retreat. Meskipun Yang Nianxia hanya berjarak 10 meter dari Su Yucheng, itu 10 meter terlalu jauh. Dia tidak akan pernah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan rekan satu tim mereka yang lemah. Dan Luo Guixing tidak bisa duduk diam saat dia tersingkir. Su Yucheng kedua menghilang ke tempat yang aman. Desisan geram memenuhi udara. Pukulan Tang Wulin membuat Wu Shiduo terbang. Kemudian tanaman merambat emas keluar dari tanah untuk menusuknya. Meskipun Wu Shiduo adalah tipe agility, tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan ini. Satu-satunya pilihannya adalah membela diri dengan serangannya sendiri. Tapi yang mengejutkannya, rumput blue silver emasnya sangat tangguh dan tidak meninggalkan celah. Jika dia tidak hati-hati, maka dia akan ditahan. Menghadapi rintangan ini, Wu Shiduo tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Hell Slash, dan terobosan dengan kekuatan. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkannya, seuntai rumput keemasan menghantamnya dari belakang. Di sisi lain, rumput yang berusaha untuk membelenggu gerakannya mundur, menghindari Hell Slash-nya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengubah jiwa bela dirinya. Transformasi berlian harimau putih, membiarkan auman buas. Wu Shiduo berbalik untuk mengusap pengejarnya, Tang Wulin dan Gu Yue. Gu Yue melemparkan tombak es khasnya yang terdiri dari es, api, dan angin. Setelah dilepaskan, komponen api meledak dan mempercepat lapisan es untuk mempercepat kecepatan. Setelah itu, komponen angin menendang dan mempercepatnya lebih jauh. Wu Shiduo menamparkan proyektil yang mendekat, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tapi dia tidak keluar tanpa cedera. Dia tersentak dari benturan. Gerakannya menjadi lamban saat hawa dingin menyerbu tubuhnya. Dalam pembukaan sepersekian detik itu, Tang Wulin bekerja serentak dengan rumput blue silvernya untuk menyerang dari depan dan belakang. Cincin jiwa emasnya menyala ketika dia mengaktifkan tubuh naga emas dan aura bercahaya meledak dari tubuhnya. Tampaknya seluruh tubuhnya menyala terang. Dia mengepalkan cakarnya dan meninju Wu Shiduo sambil membuat gerakan menarik dengan tangan kirinya. Dia juga menggunakan seni rahasia Tang Sekte, mengontrol derek, menangkap naga. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Yang Nianxia, yang dengan marah menyerbu. Matanya menyala ungu dan Yang Nianxia tersandung. Hampir tersandung. Didorong ke sudut. Wu Shiduo memutuskan untuk memamerkan kekuatannya. Dia tidak peduli tentang serangan belakang rumput. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ke telapak tangannya dan mengulurkannya, siap untuk menerima pukulan kedua Tang Wulin. Sebuah ledakan merobek udara. Tang Wulin berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Tetapi Wu Shiduo mundur 3 langkah ke belakang. Meskipun kekuatan jiwanya melebihi Tang Wulin, dia baru saja mengambil serangan Gu Yue dan efek amplifikasi dari tubuh naga emas benar-benar menaungi orang-orang dari White Tiger Diamond Transformation. Sementara dia pulih dari bentrokan, rumput blue silver resleting ke arahnya seperti kilat, mengikat tubuhnya dalam cengkeraman seperti wakil. Wu Shiduo mengirim semua kekuatannya ke dalam pelukannya. Berjuang untuk melarikan diri. Istirahat. Dalam benaknya, tidak mungkin beberapa rumput blue silver sangat bisa menahannya sementara White Tiger Diamond Transformation berlaku. Bahkan jika ini adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin. Namun, semakin dia berjuang, rumput semakin bersinar keemasan. Rumput tidak menunjukkan tanda-tanda robek. Ini buruk. Itu adalah roh jiwanya.
Wu Shiduo akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi sudah terlambat. Tang Wulin tiba di depannya. Cakar naga emasnya berayun ke kepalanya. Di hadapan cakarnya, bahkan besi akan rata. Belum lagi tulang. Karena Luo Guixing baru-baru ini menggunakan spatial retreat, mustahil untuk memindahkan Wu Shiduo dari bahaya. Baru-baru ini pulih dari efek mata setan ungu. Yang Nianxia melanjutkan tugasnya di Tang Wulin. Namun, masih ada 3 meter yang memisahkan mereka. Mustahil baginya untuk tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Wu Shiduo. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tang Wulin mengingat kata-kata ayahnya sejak dulu selama serangannya. Api meraung di mata Wu Shiduo ketika cahaya meledak dari tubuhnya, memukul mundur Tang Wulin dan menghancurkan belenggu emasnya. Dia menyusul Tang Wulin dalam sekejap dan akhirnya melepaskan keterampilan fusi jiwanya. Hell White Tiger. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan skill. Namun kekuatan luar biasa yang dia keluarkan memunculkan banyak teriakan alarm dari siswa yang menyaksikan. Hell White Tiger milik Wu Shiduo adalah keterampilan yang mengangkat kekuatannya jauh di atas rekan-rekannya. Keahlian ini yang mengkristal posisinya sebagai pilar pendukung tim Ranker. Selama mereka memiliki Hell White Tiger, mereka tidak terkalahkan. Selama acara-acara ini, Roh Kudus Douluo menyaksikan dengan penuh perhatian. Xie sekarang berbaring di depannya, terbungkus kepompong cahaya yang mengaburkan sosoknya. Setelah menyaksikan aktivasi Wu Shiduo dari Hell White Tiger, dia memberikan anggukan persetujuan. Hell White Tiger mengizinkan Wu Shiduo untuk menampilkan kekuatan yang melebihi Soul King berdering 5. Sangat jarang seorang anak berusia 13 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi Roh Kudus Douluo juga memperhatikan sosok mundur Gu Yue bahkan ketika tinju Tang Wulin sedang dalam proses mendorong ke depan. Dia menarik semua jalan kembali ke sisi Su Xiaoyan. Dan kedua gadis itu bergandengan tangan. Cahaya es berputar-putar dan menelan seluruh tubuh mereka. Apa yang kedua gadis itu lakukan? Sedikit yang dia tahu, tindakan ini telah dibuat sketsa sebelumnya. Dalam sesi perencanaan tim, Tang Wulin telah menyatakan bahwa ia akan menangani Hell White Tiger milik Wu Shiduo. Jika dia memasukkan setiap ons energi ke dalam konfrontasi, dia mungkin bisa menekannya sampai transformasi wanita itu berakhir. Tang Wulin kemudian menginstruksikan anggota tim lainnya untuk berurusan dengan peringkat yang tersisa. Sementara itu, Wu Shiduo mengejar Tang Wulin. Tetapi dengan melakukan itu, dia memblokir tuduhan Yang Nianxia. Tang Wulin mundur, meraih ke saku belakangnya untuk mengambil 2 roti. Gu Yue dan Su Xiaoyan juga mengeluarkan roti masing-masing. Tanpa ragu, Tang Wulin memasukkan mereka ke dalam mulutnya, mengunyah, dan menelan. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Lapisan merah bercampur dengan sisik emasnya dan matanya bersinar keemasan. Sekarang dia benar-benar terlihat terbakar. Dia menegakkan pundaknya dan berdiri tegak, mengeluarkan aura yang lebih dewasa. Tulangnya muncul, menakutkan dan meresahkan. Ketika sisik di lengannya tumbuh lebih besar, atasannya terkoyak dan memperlihatkan tubuh yang bernada kencang di bawahnya tertutup garis-garis emas bercahaya. Sisik emas membumbui seluruh lengan kanannya, membentang di tengah dadanya. Dia menggerakkan tangannya melingkar dan raungan naga muncul dari dalam tubuhnya. Auranya yang mengesankan menjadi 3 kali lebih megah dari sebelumnya. Bahkan dalam bentuk Hell White Tiger-nya, Wu Shiduo secara naluriah merasakan firasat ketakutan saat menghadapinya. Yang Nianxia terpesona. Tatapannya tidak pernah meninggalkan Tang Wulin. Apa yang dia lakukan? Bagaimana auranya menjadi begitu kuat? Yang Nianxia tidak lagi berani menyerangnya. Naluri menyuruhnya untuk benar-benar menghindari cakar naga emas Tang Wulin. Babak 388 Pertempuran Armor Cahaya Cemerlang. Setelah memeriksa lebih dekat cakar emas Tang Wulin, pupil Yang Nianxia membesar. Rahangnya jatuh dalam satu gerakan yang tidak terhormat. Sebuah cahaya berbintang muncul di bagian belakang cakar dan menyebar ke lengannya. Begitu cahaya redup, tampak jelas telah terjadi transformasi. Lapisan tambahan sisik emas menghiasi lengannya. 3 bilah tajam yang menonjol dari samping. Armor skala itu mengesankan dan gagah. Apa itu? Pertempuran baju besi. Orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak di luar alarm.
Itu bukan sembarang baju besi pertempuran satu kata yang biasa. Itu muncul dari tubuhnya. Itu mungkin dengan roh baju tempur pertempuran dua kata yang disempurnakan. Wu Shiduo membeku di tempatnya ketika dia mengangkat cakarnya untuk menghalangi pukulannya. Satu pikiran menembus jalinan pikirannya. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Bukan hanya roh perisai pertempuran dua kata yang disempurnakan yang bisa muncul dari tubuh seseorang. Armor satu kata yang terbuat dari campuran roh juga memiliki fitur itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia sebenarnya berhasil? Dia membutuhkan setidaknya pembuat peringkat kelima untuk membuatnya. Inilah sebabnya dia memutuskan hubungan dengan kelompoknya saat itu. Dia pikir dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Namun di depan matanya adalah bukti sebaliknya. Ye Xinglan menatap potongan logam di depannya. Bintik-bintik perak berkelip-kelip di permukaannya seakan mengandung kosmos dan kekuatan bintang-bintang. Dia benar-benar melakukannya. Dia menempa sepotong perak bintang harmoni 91%. Di bawah semua tekanan itu, ia maju selangkah demi selangkah dan berhasil. Orang itu, Lizzie, bersiaplah untuk membantuku setiap saat, katanya. Berbalik ke rekan setimnya. Su Lizzie ragu-ragu sebelum berkata, Big Sis Xinglan, bukankah ini terlalu sulit bagimu? Anda mungkin bisa membuat baju perang tempur satu kata sebagai pembuat peringkat kelima. Tapi ini bukan hanya 1000 logam olahan. Ini adalah paduan semangat. Jauh lebih sulit untuk diajak bekerja sama. Ye Xinglan menatapnya tajam. Dia bisa memalsukan alloy fondasi dewa. Jadi kenapa aku tidak bisa membuat sepotong armor perang satu kata dari alloy roh? Cukup omong kosong. Siap-siap. Dia membalikkan pandangannya kembali ke perak bintang. Tekad menyala di dalam matanya. Dia keras kepala dan bangga. Setelah menjadi bagian dari pelataran dalam, dia memiliki keinginan yang tak kenal kompromi. Satu-satunya alasan dia cepat menyambarnya adalah karena itu adalah logam fondasi ilahi. Saat dia bertindak, dia memutuskan untuk membantu Tang Wulin menyelesaikan baju perangnya. Dalam benaknya, itulah satu-satunya cara dia bisa membayarnya untuk harta yang begitu besar. Dalam kilatan cahaya, cukup terang untuk menyilaukan, pedang Stargotnya terwujud di tangannya. Itu bersinar lebih cemerlang daripada 3 tahun lalu. 3 cincin jiwa ungu berputar di sekitarnya. Mengikuti jentikan tangannya, pedang itu mengiris udara dengan desisan. Ujungnya bersinar cukup cemerlang untuk menyaingi matahari. Tanpa membuang waktu, dia langsung beraksi. Tak lama, dia telah mengiris logam menjadi bentuk dasar potongan tangan dan lengan. Kemewahan berbintang logam memantul dari pedangnya. Ketika Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue menatap mereka, mereka kagum. Ye Xinglan menutup matanya, membersihkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan hanya meninggalkan cetak biru desain yang telah dia pelajari dengan cermat di dalam benaknya. Presisi adalah kunci dalam pembuatan baju besi. Dan yang paling penting adalah inti sirkuit. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan sekecil apapun akan membuang kompatibilitas antara paduan dan inti sirkuit. Tekniknya, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan persepsi diperlukan untuk bersatu untuk menghasilkan kesuksesan. Oleh karena itu, profesi dengan persyaratan paling tidak diragukan lagi adalah pembuat misya. Tang Wulin bisa merasakan perubahan pada dirinya. Dia telah menyatukan dirinya dengan lingkungannya dan menjadi satu dengan dunia. Dia mengambil setiap tetes terakhir kekuatan jiwanya untuk mendukung tubuhnya. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini adalah bukti kekuatannya. Meskipun dia belum memiliki 4 cincin jiwa, Tang Wulin yakin itu hanya masalah waktu. Ye Xinglan tiba-tiba melangkah maju. Matanya terbuka dan mencerminkan kemegahan pedang Stargot dan bintang perak. Dia mengayunkan pedangnya secepat kilat. Ujung tajam menembus logam dalam satu tusukan yang jelas. Benang panjang cahaya perak mengerumuni pedangnya, membentuk apa yang tampak seperti tangan raksasa yang memegang bintang perak itu tinggi-tinggi. Ye Xinglan dengan gesit menari-nari dan menaburkan lebih banyak benang cahaya bintang ke perak bintang. Tanda-tanda rincin secara bertahap muncul di permukaan logam, yang tumbuh semakin cemerlang dengan setiap munculnya. Namun, tanda-tanda ini dangkal. Bintang perak itu seperti seorang gadis muda yang bangga yang menolak untuk menyerah kepada suaminya.
Sementara paduan roh beberapa kali lebih kuat dari logam biasa. Karena mereka ditempa dari banyak logam untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul. Pembuatnya perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang paduan untuk dibuat dengan itu. Tidak hanya itu, mereka membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang cukup untuk mengukir inti sirkuit. Inilah yang membuat kerajinan baju tempur sangat sulit. Tang Wulin mengernyitkan alisnya saat dia menyaksikan adegan itu bermain di depannya. Bintang perak jauh lebih sulit untuk dipalsukan daripada yang dia duga. Terutama untuk bagian tingkat harmoni 91% ini. Demikian pula, Star God Sword milik Ye Xinglan sedang berjuang untuk memotongnya. Yang akan memperpanjang proses kerajinan baju besi dan menurunkan kemungkinan sukses. Bisakah dia bertahan cukup lama? Membuat armor perang adalah proses yang melelahkan. Hanya setelah mengatasi banyak rintangan, Tang Wulin mampu menghembuskan kehidupan dan semangat menjadi bintang perak. Tetapi untuk membuat baju perang dengan itu, Ye Xinglan harus meningkatkan vitalitasnya dengan membangkitkan dua komponen itu. Jika Tang Wulin adalah ayah dari bintang perak ini, maka Ye Xinglan adalah ibu angkatnya. Dia adalah orang yang akan menaikkannya menjadi dewasa. Mengubahnya dari elang yang canggung menjadi elang yang megah yang menjulang tinggi di langit. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memiliki pekerjaan yang lebih sulit. Keduanya sangat diperlukan dalam proses memberikan kehidupan pada logam. Satu kesalahan adalah garis pemisah antara sampah dan harta. Ratusan ribu benang cahaya bintang tumpang tindih dan saling menguatkan. Akhirnya meninggalkan bekas yang cukup dalam untuk inti sirkuit. Setiap tanda harus memperhitungkan karakter bintang perak untuk mengubah struktur internalnya. Tugas yang sangat kompleks. Ye Xinglan dengan mantap dan dengan lembut mengiris logam dengan benang cahaya bintang yang tumpang tindih. Fundamentalnya kuat. Tang Wulin menghela napas kagum pada kontrol kekuatan jiwanya. Jarang bagi seseorang semuda dia memiliki keterampilan seperti itu. Dia mengerti sekarang mengapa dia tidak menggunakan pisau normal untuk mengukir inti sirkuit. Dengan menggunakan pedang Star God-nya sebagai gantinya, dia juga bisa berlatih teknik pedangnya. Jika dia selalu berlatih seperti ini, maka tidak heran dia begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pelataran dalam. Waktu merangkak maju 1 jam berlalu. Lalu 2. Lalu 3. Akhirnya pada jam ke-5. Tanda-tanda perak bintang telah tumbuh dari dangkal ke dalam. Desain sederhana menjadi kompleks. Setiap garis ukiran sekarang terhubung, saling terkait dan beresonansi satu sama lain. Perak bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setitik cahaya bintang yang mempesona menari-nari di tubuhnya dengan cara seperti aura. Nafas kehidupan kuat di dalamnya. Sebagai penciptanya, Tang Wulin dapat merasakan emosinya. Dapat melihat Raja Wali menikmati keajaiban penerbangan untuk pertama kalinya. Bab 389 Starlight Threads gambarkan battle armor yang selesai. Setelah mengamati setiap langkah Ye Xinglan, setiap irisan dan tusukan pedang Star God-nya, Tang Wulin memahami pentingnya terlibat dalam proses kerajinan. Tanpa melakukan itu, orang tidak akan pernah bisa memahami esensi dari baju tempur mereka. Hanya melalui pemahaman yang benar seseorang dapat melebur dengannya dan mengeluarkan potensi penuhnya. Ini adalah armor perang. Armor perangku sendiri. Ye Xinglan. Lakukan yang terbaik. 7 jam masuk. Pedang Ye Xinglan akhirnya melambat. Ukiran inti sirkuit setengah selesai. Namun, dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menghabisinya. Tidak berhenti berdetak. Dia mengulurkan tangan ke Su Lizhi, melempar roti daging babi yang kemudian dia berikan ke mulutnya. Sementara itu, pedangnya tidak pernah berhenti. Keindahannya tidak pernah berkurang saat ia terus mengeluarkan benang cahaya bintang. The Recovery Pokbun mengisi kembali kekuatan jiwanya dan kekuatan fisiknya. Sebuah anugerah besar baginya. 3 menit kemudian, dia memasukkan roti babi ke mulutnya. Selama 1 jam berikutnya, dia akan makan roti babi setiap 3 menit atau lebih. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan kekuatannya untuk menyelesaikan ukiran. Namun kekuatan jiwanya dikonsumsi lebih cepat daripada yang diisi ulang. Yang mengejutkan Tang Wulin, dia bisa melihat perutnya membengkak seperti balon. Sayangnya, tidak semua orang memiliki perut yang sama baiknya dengan pencernaannya. Sekarang, dia sudah makan 20 roti.
yang jauh lebih banyak daripada makanan normalnya. Cara hal-hal berkembang. Itu hanya masalah waktu sebelum dia mencapai batasnya. Meskipun makanan yang diciptakan oleh seorang guru jiwa mengisi kembali energi seseorang, itu tetap merupakan makanan pada akhirnya. Makan terlalu banyak akan berbahaya. Ye Xinglan berada dalam situasi yang sulit. Pencernaannya tidak bisa mengimbangi seberapa banyak dia menelan. Dan roti tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup untuk menutupi pengeluarannya. Dia akan gagal dalam membuat baju perang pada tingkat ini. Tang Hulin mengira situasi seperti itu mungkin terjadi. Jadi dia telah menarik Ye Xinglan ke samping sebelumnya dengan pertanyaan. Tapi dia berbicara dengan penuh percaya diri untuk keberhasilannya. Tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya padanya. Ye Xinglan mengulurkan tangan kirinya sekali lagi. Tapi kali ini, jari-jarinya berkedut. Anggota tubuhnya membeku di tengah jalan sebelum dia menariknya. Dia tidak bisa makan lagi. Dia telah mencapai batasnya dengan 20 roti. Lagi. Dan dia takut itu akan mengganggu kontrolnya terhadap pedang Stargotnya. Tanpa sumber kekuatan jiwa tambahan, cadangannya mengering. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Alisnya berkerut konsentrasi saat dia memaksa dirinya untuk mempertahankan tempo kerajinannya. Dia mengukir garis demi garis ke dalam logam tanpa jeda. Kacang roti. Ye Xinglan berteriak. Su Lizhi ragu-ragu. Tetapi menggunakan skill jiwanya yang ketiga pada akhirnya. Memanggil seorang Blood Taas Bin Bun. Ye Xinglan mengambil napas dalam-dalam sebelum melemparkannya ke mulutnya. Blood Taas Bin Bun adalah keterampilan jiwa paling kuat Su Lizhi. Aura Ye Xinglan berubah setelah dia memakannya dan fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah meledak dengan kekuatan. Kekuatan fisiknya dengan cepat naik ke titik di mana itu melampaui batasnya. Tentu saja, kekuatan jiwa seseorang berlipat ganda setelah mengonsumsi Blood Taas Bin Bun. Tetapi efek itu adalah sekunder untuk meningkatkan kekuatan fisik dan esensi darah. Setelah itu, perut kembung Ye Xinglan menyusut dengan cepat. Peningkatan esensi darahnya meningkatkan kemampuan pencernaannya. Dengan roti babi dicerna dan diserap, ledakan kekuatan lain membanjiri tubuhnya. Pedang Stargotnya bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Benang cahaya bintang yang dilepaskan dari setiap tebasan lebih tebal daripada yang sebelumnya. Setiap pukulan pedangnya berani dan tegas. Dan kecepatan di mana potongan baju besi pertempuran dipercepat. Namun, Tang Hulin tidak rileks. Bahkan, dia lebih gugup dari sebelumnya. Efek dari roti kacang tidak tahan lama dan setelah itu hilang. Kekuatannya akan mengeras. Pada titik itu, kegagalan tidak bisa dihindari. Bisakah dia menyelesaikannya dalam 3 menit ke depan? Ini adalah batas yang dia hitung untuknya. Konon, dia sudah bekerja secepat mungkin. Tak lama, 2 menit berlalu. Meskipun dia membuat banyak kemajuan dalam periode itu, pada tingkat ini, dia tidak akan selesai. Untuk alasan itu, Ye Xinglan mendorong dirinya melewati batasnya. Dia menebas pedang Stargotnya dengan marah. Mengeluarkan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menjalin bersama dalam jaring. Sebelumnya, butuh 100.000 utas yang tumpang tindih untuk memotong bintang perak. Sekarang hanya butuh 100. Usahanya terbayar. Bentuk tantangan itu jernih dan jelas. Starlight menelannya seluruhnya. Permukaannya berkelap-kelip dengan gemilang. Tetapi kemajuan seperti itu datang dengan harga. Dengan setiap struk pedangnya mengikuti gelombang gemetar yang mengalir di sekujur tubuhnya. Efek Blood Taas Bin Bun mulai berlalu. Belum. Sedikit lagi. Tang Hulin tanpa sadar melangkah maju. Tinjunya mengepal. Anda harus berhasil. Dia mengambil wajah Ye Xinglan. Meskipun penampilannya melemah, dahinya berkeringat. Fokusnya setajam pisau. Ia tidak akan tergoyahkan. Tang Hulin berhenti di langkahnya saat dia berjalan ke arahnya. Keteguhan di matanya memenuhi dirinya dengan keyakinan. Pada saat seperti ini, kepercayaan itu penting. Lain. Teriak Ye Xinglan. Big Sis Xinglan. Suara Su Lizhi lembut seperti angin. Menggigil di punggungnya. Jangan bicara lagi. Berikan saja. Dengan gigi terkatup, Su Lizhi memanggil Bin Bun Blood Taas lainnya dan menyerahkannya padanya. Dia akan makan 2. Bisakah dia mengatasinya? Tang Hulin terkejut. Apakah itu dia? Gu Yue. Xie Xie.
atau Su Xiaoyan. Mereka semua menyetujuinya sekarang. Demi rekan-rekannya, dia rela mengambil risiko makan Blue Tas Bin Bun kedua. Mereka senang memiliki seseorang seperti dia di tim mereka. Tatapan yang diarahkan oleh Gu Yue pada Ye Xinglan melembut. Kebencian yang dia pegang pada gadis lainnya memudar ke udara. Su Xiaoyan menatap dengan kagum. Dan pusaran emosi memenuhi Xie Xie. Setelah Ye Xinglan makan roti kacang kedua, kekuatannya telah melonjak hingga puncaknya. Lalu melampaui itu, setiap utas cahaya bintang lebih tebal dari sebelumnya. Mereka memotong logam dengan cepat. Garis-garis yang tak terhitung muncul pada bintang perak dengan setiap detik yang lewat. Beberapa lubang terbuka di logam. Cahaya keemasan di sekeliling tantangan. Apakah dia akan berhasil? Tidak ada yang bisa memastikan dan menyaksikan dengan napas tertahan. Titik akhir mendekat. Ye Xinglan menggigit bibir bawahnya. Matanya bersinar seperti bintang paling cemerlang. Dari awal hingga akhir, fokusnya tidak pernah menyimpang dari tugasnya. Pedangnya tidak pernah goyah saat dia fokus pada keyakinannya. Benang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mengiris logam. Membentuknya menjadi sarung tangan yang bercahaya. Tang Wulin, Ye Xinglan berteriak. Dalam sekejap mata, dia ada di sisinya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas telapak tangan kanannya dan meneteskan darah ke sarung tangan. Logam itu meminumnya. Warnanya yang keemasan mengambil semburat merah tua. Sinar cahaya meledak dari permukaan, menerangi seluruh bengkel seperti matahari mini. Tang Wulin melangkah maju dan membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya. Benang cahaya bintang melesat dan melilitnya. Benang itu mengiris kulitnya, meninggalkan desain yang rumit. Bahkan sebelum darah merembes keluar dari luka, tangannya diselimuti cahaya bintang. Belati kesakitan membakar saraf di tungkai itu. Kemudian, dia merasakan aura yang akrab. Itu menjadi malu ketika merasakan garis keturunannya. Rasa sakit berubah menjadi berat. Bab 390 Pembalikan Esensi Darah. Naga emas mengejutkan surga. Armor perang. Gauntlet kanan Tang Wulin menarik mata semua orang seperti ngengat ke api. 3 bilah yang menonjol menambah sentuhan agresif. Menekankan ketajaman dan bahaya cakar yang diperbesar. Kekuatannya jelas hanya dengan sekali pandang. Biasanya seorang master jiwa membutuhkan setidaknya 5 cincin jiwa untuk memiliki tubuh yang mampu melengkapi satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Tang Wulin saat ini memiliki 3. Logika menyatakan bahwa dia seharusnya tidak bisa melengkapi bahkan sepotong baju zirah. Namun, sarung tangannya terbuat dari paduan roh. Persyaratan untuk menggunakan paduan roh lebih rendah. Selain itu, tangan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya. Dan dengan kekuatan Raja Naga Emas mengalir melalui nadinya, tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Faktor-faktor ini digabungkan untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk melengkapi tantangan itu. Pada awalnya, seluruh kelas 1 telah diyakinkan bahwa tim Tang Wulin pasti akan dikalahkan. Setelah penampilan luar biasa ini, dengan pemandangan di depan mereka terpatri jelas dalam pikiran mereka. Keraguan merayap ke dalam hati mereka. Ini sebenarnya baju perang. Mimpi yang kita tuju. Saya tidak percaya presiden kelas berhasil merahasiakan ini. Oh benar. Dia pandai besi yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar cocok untuk menjadi ketua kelas. Wu Shiduo pulih dari keterkejutannya pada saat itu. Dia merengut pada Tang Wulin. Melemparkan tubuh besarnya ke depan dan mengusap cakar padanya dengan kecepatan kilat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki baju perang? Saya memiliki keterampilan fusi jiwa. Itu hanya satu bagian saja. Bahkan jika itu terbuat dari paduan roh, masih ada batasnya. Tang Wulin membentuk kepalan dengan cakar dan meninju. Tanah retak di bawah kakinya dan udara di sekitarnya mencekik saat kepalan tangannya melesat ke depan. Meskipun ada kekuatan jiwa yang tertanam dalam pukulan ini, kekuatan sebenarnya berasal dari kekuatan absolutnya. Tinju mereka bertabrakan. Gelombang kejut meledak dan menyapu seluruh arena, meninggalkan pikiran semua orang kosong. Kemudian ada jeda, dan semua orang mencoba mengumpulkan pikiran mereka untuk memahami apa yang terjadi. Sebelum mereka bisa sepenuhnya memahami hal-hal, gelombang kejut lainnya berdesir melintasi ruang sekitarnya. Lebih ngotot dan kuat kali ini. Langit membuncit.
lalu masuk, lalu mundur lagi. Setiap mata terpaku pada adegan ini. Air mata hijau neon merobek keberadaannya. Berliku-liku melintasi langit. Dan kemudian, rengekan bernada tinggi. Tang Wulin menekankan kedua tangannya ke telinganya tetapi tidak berhasil. Lututnya bergetar ketika dia mencoba menarik napas. Beberapa penonton yang kurang siap tersentak dan membungkuk kesakitan. Apa itu? Saya tidak bisa menjadi satu-satunya yang melihat ini. Kan? Dia memalingkan pandangannya ke Wu Siduo dan memperhatikan dia menutupi telinganya juga. Wajahnya pucat karena terkejut. Sebelum dia bisa merenungkan lebih jauh. Benda panjang, hitam, dan runcing mengintip dari air mata hijau. Klakson, moncong panjang, kuku, diikuti oleh rambut halus, onyx, mata yang tajam dan obsidian. Seekor binatang hitam pekat berlari keluar dari langit dengan kecepatan penuh. Langsung menuju Tang Wulin. Dipicu oleh naluri, dia mengerutkan cakarnya menjadi tinju sekali lagi. Memanggil semua kekuatannya dalam satu pukulan yang menentukan. Makhluk itu mencelupkan kepalanya ke depan dan dengan ringan mengetuk tanduknya yang tajam pada buku-buku jari berskala emas Tang Wulin. Udara melewatinya dan tanah membelah. Membentuk kawah yang membentang di bawah kakinya. Potongan puing terbang ke kerumunan. Beberapa penonton harus mengelak untuk menghindari tertusuk. Atau lebih buruk dari sebelumnya dihancurkan. Tang Wulin mendengus. Memaksa mundur 20 langkah dari benturan. Red meneteskan bibirnya. Binatang buas itu memotong kuku kakinya. Lubang hidungnya melebar dengan rengekan. Kamu menghalangi. Tang Wulin terpana membisu. Berdiri tepat di hadapannya jelas-jelas binatang buas. Apalagi bisa bicara. Ini berarti kemungkinan besar kuno. Mungkin berusia 100.000 tahun. Di zaman ini, melihat seekor binatang buas lebih jarang daripada memenangkan lotre. Tidak heran dia diliputi keterkejutan. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri, kata binatang buas. Mata gelapnya berkilauan dengan minat saat mereka menerima tantangannya. Tapi jika kamu membuatkanku sesuatu yang bagus seperti itu, mungkin saja, aku akan memaafkanmu. Dan mungkin saja, saya tidak akan menghancurkan Anda menjadi bubur. Melihat keraguan Tang Wulin, Gu Yue terbebas dari kebingungannya. Melompat ke samping Tang Wulin. Siapa kamu? Rahangnya menegang dan kewaspadaan muncul. Dalam sekejap, bola api berputar-putar dinyalakan di telapak tangannya. Sikapnya bersiap untuk berkelahi. Jiwa binatang mendengus. Menendang tanah di wajah mereka. Terakhir kali aku memeriksa. Aku tidak berbicara dengan seorang gadis kecil. Kamu kurang ajar. Saya punya nama. Anda tahu. Yang bertanduk ini. Dan jangan lupakan itu. Ia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Sebelum melebarkan matanya pada Tang Wulin. Oh, saya tahu. Anda tidak menjawab saya karena menyaksikan anugerah saya telah mengejutkan Anda dengan rasa kagum dan hormat. Kesalahan saya. Sementara itu, Tang Wulin memaksa dirinya untuk melangkah maju. Berusaha mendinginkan segalanya. Pakaiannya menempel di kulit punggungnya. Lembab dan dingin. Dia sudah bisa mencium krisis yang akan segera terjadi di udara. Itu bukan itu sama sekali. Dia nyaris tidak bisa merangkai kata-kata pada saat ini. Tapi dia terus maju. Takut akan konsekuensi sebaliknya. Aku tidak keberatan membantu. Tapi seperti yang bisa kau lihat, kita sedang menjalani pertandingan. Ditambah lagi, baju sirah pertempuran membutuhkan banyak waktu dan bahan untuk membuatnya. Tidak masalah, kata jiwa binatang itu. Dia melemparkan kepalanya ke belakang. Menyeimbangkan pada kaki belakangnya saat cengeng keras berdesir dari tenggorokannya. Ujung tanduknya menyala seperti obor. Tajam dan menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang tekanan merambat dari pusat tanduk. Membentuk penghalang yang tak terlihat antara rekan satu tim Tang Wulin dan semua orang. Sekarang kita dikelilingi oleh ruang waktuku. Itu berarti waktu dihentikan kemanapun kita pergi. Saya bahkan akan melempar materi. Ada keluhan lagi. Tang Wulin memandang sekeliling ke wajah-wajah beku di luar lingkup waktu. Begitu terkejut sehingga dia bahkan lupa untuk bersukacita karena tidak harus membayar bahan-bahan. Makhluk ini, jelas makhluk yang kekuatannya mencapai kedalaman tak terduga. Seluruh dunia di balik gelembung itu diam dan sunyi.
Bahkan debu dan puing-puing dari daerah itu membeku dalam cengkeraman kekuatan makhluk ini. Tang Wulin terus melirik, mencoba memahami bagaimana ini bahkan mungkin. Unicorn menatap Tang Wulin. Tumbuh tampak lebih frustrasi setiap detik dengan jeda di sekitar. Aku tidak yakin apakah mantraku mengacaukan pikiranmu. Atau apakah kau selalu selambat ini? Biarkan saya memberikannya untuk Anda lagi. Anda mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu untuk menempa beberapa baju perang yang Anda kenakan. Dan itu tidak cukup. Sang Hornet ini berkenan untuk memberi Anda waktu itu dengan menghentikannya di luar lingkup ini. Sekarang kita memiliki lebih dari cukup waktu untuk memalsukan baju besi. Kan Pumpkin? Saya menganggap Anda memiliki semacam bengkel di mana Anda mengerjakan pekerjaan logam Anda. B. Benar. Bengkel. Baja. Kami akan bicara di bengkel saya. Anda dapat menjelaskan apa yang Anda inginkan dan mungkin mengapa Anda ada di sini. Mengenai hal itu, apa yang kamu maksud saya? Bagaimana kami memanggil Anda? Hornet One. Tang Wulin tergagap jawaban dan pertanyaan gugup ketika ia mulai memimpin jalan menuju bengkelnya. Sekaligus bertanya-tanya apakah ia harus bertanya apa, labu, itu. Unicorn mengeluarkan suara di suatu tempat di antara tawa dan tetangga ketika itu mengikuti. Kurasa Hornet One bekerja. Kurasa. Saya telah mengunjungi banyak alam. Banyak dunia di dalam alam itu. Dan saya dikenal dengan banyak gelar. Yang paling sering diulang. Dan menghibur yang bertanduk ini. Adalah Sasi Unicorn Magus. Karena pikiranmu tampaknya berfungsi lambat dan aku harus terus mengulangi diriku sendiri. Aku seorang unicorn. Unicorn. Magus. Banyak bidang. Banyak dunia. Setiap kata yang diucapkan Sasi Unicorn Magus membuat Tang Wulin semakin terpana. Pertanyaan-pertanyaan muncul begitu cepat dalam benaknya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan satu sebelum 3 pertanyaan keluar. Berlomba-lomba mencari perhatian. Unicorn Magus ini jelas makhluk luar biasa di luar Ken Tang Wulin. Ini adalah satu-satunya fakta yang tak terbantahkan. Itu adalah pulau pelipur lara dan kewarasan yang jiwanya melekat sebagai hal lain yang dia tahu benar hancur. Mereka berjalan diam menuju bengkel sejak saat itu. Unicorn memperhatikan Tang Wulin dengan cermat. Mencatat variasi halus dalam langkah dan langkahnya. Apakah saya mematahkan manusia lain? Pikiran yang satu ini tampaknya sangat rapuh. Saya ingin tahu apakah semua orang di dunia ini serupa. Mungkin saya turun di sekolah untuk anak-anak yang lambat. Hanya keberuntunganku. Namun, baju besi itu menarik. Tempat ini bisa menjadi surga bagi pengrajin terampil yang tidak bisa berurusan dengan kesengsaraan kehidupan fana biasa. Ketika Unicorn merenungkan situasi, mereka tiba di pintu bengkel. Tang Wulin berjalan langsung ke pintu yang tertutup. Lalu dia menggelengkan kepalanya, menatap kait selama 10 detik, dan mulai meraba-raba. Dia butuh waktu lama untuk membuka pintu yang mempertanyakan apakah waktu membeku di dalam atau di luar bola. Unicorn memandang saat ini terjadi. Iba di matanya. Orang bodoh yang malang ini jelas tidak siap untuk menghadapi dunia luar. Atau kenyataan. Saya harus lebih lembut dengan manusia ini. Setelah selamanya, Tang Wulin akhirnya berhasil membuka kunci. Dia membuka pintu dan menyambut Unicorn dengan penuh gaya. Selamat datang di bengkel saya. Sasi One. Magus bertanduk. UNICORN. Dia menjepit kedua tangannya di atas mulut untuk menghentikan dirinya dari mengoceh lebih jauh. Unicorn memberinya tatapan bingung saat berjalan masuk melalui pintu dan melihat-lihat bengkel Tang Wulin. Lokakarya yang menyenangkan. Sepertinya Anda bekerja sangat keras di sini untuk membentuk logam dengan cara yang luar biasa. Saya merasa terhormat bahwa Anda mengizinkan saya di sini. Saya bisa melihat diri saya kembali untuk mengganti sepatu kuda saya. Setiap kata diucapkan dengan tenang dan perlahan. Tanpa perubahan mendadak atau apapun yang dapat diartikan sebagai ancaman. Di sana. Itu harus meyakinkan kepalaku yang kikuk ini sebelum kepalanya meledak karena berusaha berpikir terlalu keras. Tang Wulin melihat sekeliling bengkelnya dengan Sasi Unicorn Magus. Menerima semuanya dengan heran seolah-olah dia belum pernah melihatnya dan mengangguk ketika Unicorn berbicara. Sepatu. Ya. Saya palu di sini. Logam. Armor. Pemurnian roh. Saya palu semuanya. Sepatu. Betul. Kami punya kuda di sini juga.
Sepatu. Aku bisa membuat Anda sepatu. Anda kuda. Dengan kuda. Anda membutuhkan sepatu. Aku bisa hammer sepatu. Suara Tang Wulin meningkat dalam nada maupun volume ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti diare. Unicorn meringis. Kamu tidak perlu berteriak. Tetap tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Ulangi setelah saya. Matahari hangat. Rumput berwarna hijau. Kata-kata ini adalah kebijaksanaan kuno yang diturunkan kepadaku oleh seorang sage agung di dunia lain. Terus katakan saja. Matahari hangat. Rumput berwarna hijau. Sementara kita membahasnya. Saya bukan kuda dengan klakson. Saya seorang magus dan unicorn. Tolong jangan menyebut saya sebagai kuda di masa depan. Setiap kali bocah ini membuka mulutnya, saya ingin merobek tanduk saya sendiri dan memasukkannya ke otak saya. Mendesah. SUNISWARMGRASSISGREEN. SUNISGREENGRASS adalah hangat. Matahari hangat. Rumput hijau. Kanan. Maaf. Bukan kuda. Unicorn. Sun itu hangat. Rumputnya hijau. Tang Wulin tergagap. Terengah-engah mengulangi mantra yang diberikan unicorn padanya. Dia terus mengulangi mantra itu secepat dia bisa membentuk kata-kata. Mengambil napas dangkal cepat di antara untuk menjaga kata-kata mengalir keluar. Mendesah. Si bodoh akan pingsan. Gedebuk. Unicorn meringis saat tubuh pingsan Tang Wulin menghantam lantai bengkel. Itu ada. Saya benar-benar berpikir bahwa manusia yang terus menunjuk saya dan meneriaki sesuatu tentang Bestowal adalah makhluk yang paling menjengkelkan yang bisa saya temui. Bayan itu adalah makhluk yang mengerikan juga. Tuhanku. Begitu banyak mengomel tentang karma dan bagaimana saya berutang uang kepadanya. Saya tidak berpikir dia mengerti bahwa garis pidalinya bahkan tidak dekat dengan sihir sejati. Sasi Unicorn Magus mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menyebalkan. Yang ini menjengkelkan. Sekarang saya harus duduk di sini menunggu dia bangun. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin akhirnya datang. Dia menggosok kepalanya. Duduk dan mendapati dirinya menatap lurus ke arah Sasi Unicorn Magus. Gumpalan harapan yang berkilauan apapun yang dimilikinya. Bahwa semuanya adalah khayalan karena dipukul terlalu keras di kepala. Tanduk unicorn berdenyut dengan cahaya biru lembut. Tetap tenang. Aku hanya menyembuhkanmu dengan sihir. Anda mengalami terlalu banyak kejutan dan kemudian jatuh ke tanah tanpa sadar. Maksud saya Anda tidak ada salahnya. Tang Wulin menatap ke mata unicorn dan tahu bahwa setiap kata itu benar dalam hatinya. Saya mengerti. Terima kasih. Maafkan saya. Bisakah kita mulai lagi? Saya Tang Wulin. Seorang siswa di Akademi Shrek. Anda berada di benua Duolou sekarang. Tanduk unicorn berhenti berdenyut dengan cahaya. Ya. Kita bisa memulai dari awal. Selamat bertemu. Tang Wulin. Anda sudah tahu siapa saya. Lagi pula sebagian. Saya akan menjelaskan sisanya sebentar lagi. Saya perlu menangkal dan melindungi tempat ini sebelum sihir saya habis. Melintasi alam bukanlah tugas yang mudah. Tetap tenang. Aku bersumpah bahwa tidak akan ada bahaya untukmu. Tang Wulin mengangguk. Unicorn bangkit berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Tanduknya mulai bersinar sangat terang sehingga Tang Wulin harus memalingkan muka dan menutup matanya. Kemudian dia merasakan keajaiban. Benar-benar merasakan keajaiban. Keagungan semata-mata mengambil napas dan tekanan darinya memaksanya turun ke lantai. Itu berdebar di nadinya dan menyala di dalam hatinya. Dia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ada keliaran. Kejayaan yang tak ternoda. Bagi sihir yang mengalir dari Sasi Unicorn Magus. Keajaiban dan cahaya memudar beberapa saat kemudian. Tang Wulin melihat kembali pada Sasi Unicorn Magus. Hanya untuk menemukan dua makhluk berdiri di tempatnya. Salah satunya adalah seorang bocah lelaki berusia 17 tahun dengan kunci gagak. Warna yang sama dengan mantel Sasi Unicorn Magus. Yang lainnya adalah unicorn. Lebih kecil dari unicorn Magus. Dengan mantel coklat muda dan bintang merah muda di dahinya. Tanduk yang tumbuh dari bintang itu jauh lebih kecil dan lebih tidak mengancam daripada yang dimiliki Sasi Unicorn Magus. Bocah itu berjalan ke Tang Wulin dengan tangannya terulur. Tang Wulin menggenggamnya secara refleks. Masih mencoba membungkus pikirannya tentang apa yang baru saja terjadi. Aku Cassius.
Saya tahu Anda bingung sekarang. Kita berdua. Kita adalah Sasi Unicorn Magus. Tidak sekarang. Seperti yang Anda lihat. Tetapi ketika kita bersama. Unicorn lain di sana adalah rekanku. Namanya Wotsamater. Pria besar di sini bahkan tidak bisa memperkenalkan pasangan unicornnya dengan nama. Unicorn yang lain menyela ketika Cassius berhenti. Kamu berbicara tentang permainan besar tentang betapa gagalnya kamu terhadap Putri Timur. Sampai dia memberitahumu bahwa dia tidak tertarik dan orang yang dia minati sedang diadili bersama orang-orang dari sekte dengan daun besi. Atau pohon. Mereka bertarung 9 singa atau sesuatu seperti itu. Saya tahu Anda mencoba terbang terlalu tinggi saat itu. Ingat. Kemudian dia berjalan ke Tanggulin dan mengulurkan tangannya. Saya Zazels. Ingat namanya. Aku akan menghancurkan hatimu. Cassius menghela nafas dan melihat ke lantai. Tanggulin. Masih di lantai dan menatap unicorn ini yang membentangkan kuku depannya. Bingung. Tidak ada dalam hidupnya yang mempersiapkannya untuk situasi ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di atas semua ini, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa unicorn ingin dia mencium kuku kakinya. Cassius melompat untuk menyelamatkannya dan mencegah hal-hal turun lebih jauh ke dalam kekacauan. Kanan. Ini Zazels. Mitra unicorn saya. Bersama-sama, kita adalah Sasi Unicorn Magus. Dia membantu Tanggulin naik. Aku tahu semua ini membingungkan. Maafkan saya. Seperti yang mungkin sudah Anda duga sekarang. Kita bukan dari benua Duolou. Atau dunia ini. Kami datang ke sini dari tempat lain. Tanggulin menepis dirinya. Itu tempat yang bagus untuk memulai. Dia memandang Cassius. Lalu Zazels. Masih berdiri di sana dengan kuku keluar. Dan kemudian kembali ke Cassius. Bagaimana kalian berdua sampai di sini? Bagaimana Anda bergabung menjadi unicorn lainnya? Kenapa kamu datang ke Akademi Shrek di semua tempat? Sikap Cassius berubah serius dan kaku. Dia menyilangkan lengannya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia memulai kisahnya dengan bariton yang begitu dalam sehingga bergema di dada Tanggulin. Jauh sekali. Hamparan luas ini dulu. Melalui dantian dalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus. Sebelum istirahat. Mencari rumah kami yang sudah lama terlupakan. Para goblin dahulu kala membuat mantra perkasa. Untuk menjajakan kenakalan mereka dengan tawa seperti bel berbunyi. Mereka melakukan perjalanan yang dalam. Melalui kip yang paling gelap. Dan membawa ke dunia kita tragedi dari kejatuhan. Hutan hijau kami dan sungai yang berliku-liku seperti tali yang dikepang. Bagi mereka, menimbun emas berkilau. Mereka membunuh dan bertarung. Dan makhluk hutan yang mereka tangkap. Untuk makan. Dan mengklaim diri mereka Tuhan. Pada kalung entrail mereka digantung. Tanduk unicorn. Pada mahkota duri mereka gantung. Peri hati api. Pada kawat bengkok. Mereka menyatukan darah binatang buas dan pohon. Jauh lebih luas. Hamparan luas ini dulu. Melalui dantian dalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus out. Cassius dan Tanggulin sama-sama terpesona. Satu terpesona dalam tindakan menyanyikan kisahnya. Dan yang lainnya terpesona olehnya. Tanpa diketahui dan tidak diperhatikan oleh salah satu dari mereka. Zazels menjadi frustrasi. Dia berjalan mendekat dan menendang Cassius. Membawa kesimpulan tiba-tiba pada balada epiknya. Apa yang aku katakan tentang menyanyikan lagu bodoh itu? Setiap wilayah. Setiap orang yang kita jumpai. Apakah pasta tepung putih yang kami temukan di dunia aneh itu menggoyang otak Anda? Atau apakah lelaki aneh yang kita lihat di sana? Bersenandung dan bernyanyi tentang, aku punya ruang kosong Hamemi. Dan aku akan menulis namamu. Anda pasti sudah mulai menulis balada konyol ini ketika Anda mendengar dia bernyanyi. Katakan saja padanya apa yang terjadi dengan cepat sehingga kita bisa menyelesaikan bisnis kita di sini dan melanjutkan. Tanggulin bisa melihat betapa kecewanya Cassius karena tidak menyelesaikan balada. Tapi kemarahan yang berasal dari Zazels terasa jelas. Dia ingin meredakan ketegangan secepat mungkin. Waspada terhadap konsekuensinya. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja ceritanya dengan cepat sehingga kita bisa mengatasi masalah armormu? Kalian ingin menemukan jalan pulang, kan? Cassius cerah ketika Tanggulin mereferensikan balada. Dan mengangguk setuju.
Terlalu benar. Seperti yang saya katakan. Dunia kita dipenuhi dengan sihir, hutan, dan rumah bagi banyak makhluk. Keluarga goblin adalah salah satu dari banyak ras yang tinggal di dunia kita. Menyebabkan kerusakan adalah kebanggaan dan kegembiraan mereka. Sihir yang mengalir dalam darah mereka membungkuk untuk tujuan ini. Mereka bereksperimen dan mempelajarinya. Terus meningkatkan lelucon mereka. Kemudian mereka menemukan cara membuat portal ke dunia lain. Ini adalah prestasi puncak mereka. Mereka dengan cepat tersebar dari dunia ke dunia, menyebabkan kekacauan dan kekacauan yang tak terhingga. Semua itu dalam semangat kesenangan yang menyenangkan. Ingatlah, akhirnya, mereka mulai pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka memprovokasi kejahatan yang seharusnya tidak pernah dibangunkan, dan membawa kematian ke dunia kita. Tidak ada yang ingat persis di mana ras prajurit yang belajar memanfaatkan portal goblin berasal, atau bagaimana mereka berhasil melakukannya. Tetapi mereka melakukannya, dan mereka menyeberang ke dunia kita. Besi mereka melayu Fairfall, para peri, dan baja mereka memotong Dryad. Mereka datang untuk membunuh dan mengklaim dunia kita sebagai milik mereka. Kami tidak tahu itu pada awalnya. Dunia kita adalah dunia yang damai, di mana semua ras tinggal bersama secara harmonis. Kami bekerja bersama untuk membangun dan berkembang, untuk belajar dan menciptakan. Jadi ketika prajurit kuno tiba, ras datang bersama dan berharap untuk menyelesaikan perbedaan kami melalui wacana damai. Tuduhan untuk diplomasi dipimpin oleh babi hutan. Babi-babi itu adalah orang yang rajin dari manajer yang bengkok dan aktuaria. Babi dewa berteori bahwa prajurit kuno berasal dari dunia di mana ada keterputusan antara yang memiliki alat produksi dan yang benar-benar diproduksi. Inilah yang menyebabkan Warriors begitu kejam dan putus asa untuk merebut tanah kami. Dia percaya bahwa prajurit dapat beralasan, bahwa mereka dapat memahami bahwa dunia kita adalah utopia sejati dan bahwa mereka dapat menemukan tempat di dalamnya. Berbekal kepastian bahwa dia dapat mencerahkan prajurit kuno dan mengintegrasikan mereka ke dunia kita, Dewa Babi melakukan perjalanan ke dataran tempat mereka berkemah. Legenda mengatakan bahwa ia hanya berhasil mengucapkan, dunia kita adalah utopia, sebelum prajurit membantai dia. Mereka memanggang tubuhnya dengan ludah dan menari-nari saat mereka memakannya. Diceritakan bahwa babi hutan begitu besar sehingga prajurit kuno berpesta selama 2 minggu sebelum mereka berhasil memakannya. Pembunuhan dan pencemaran nama baik Boar Lord dianggap sebagai saat yang paling gelap. Semua orang percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin menjadi lebih buruk. Mereka salah. Semakin banyak prajurit mengalir melalui portal goblin yang diduduki, dan dunia hijau kita diwarnai merah. Kami tidak bisa melawan. Tidak juga. Sementara kami memiliki sihir yang berlimpah. Tidak ada ras yang bisa memanfaatkannya sesuka hati atau membengkokkannya menjadi kekerasan. Itu tadi. Sihir adalah apa yang memberi kehidupan berbagai ras. Itu bersinar melalui mereka. Manusia adalah satu-satunya ras yang tidak memiliki jejak sihir. Mereka mencoba melawan balik para prajurit dengan senjata curian dan persenjataan yang diimprovisasi. Tapi prajurit kuno lebih dari manusia. Mereka memiliki kekuatan aneh yang membuat mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tangguh daripada manusia di dunia kita. Pisau kami hampir tidak bisa menggaruknya. Pada jam paling gelap kami, ketika kami kehilangan semua harapan dan menerima bahwa akhir sudah dekat, sesuatu berubah. Unicorn muncul. Tetapi tidak seperti yang menjelajahi dunia kita. Yang ini lebih besar, lebih kuat. Klaksonnya lebih panjang dan tajam. Yang paling penting, keajaiban dunia kita tunduk pada kehendaknya. Semua itu, dia menghujani api dan kilat pada prajurit kuno. Dia menginjak-injak mereka di bawah kaki dan mengumpulkan mayat-mayat mereka di tanduknya. Pisau mereka pecah sebelum mereka bahkan bisa mendekati kulitnya. Rumput dan pohon-pohon itu adalah miliknya untuk dikuasai. Tumbuh dalam sekejap dan menjerat prajurit kuno. Tanghulin dimulai pada wahyu terakhir ini. Itu terdengar seperti rumput Blue Silverku. Cassius menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. Mungkin Anda memang memiliki sedikit sihir sejati di dunia ini. Di mana aku? Unicorn Magus membunuh setiap prajurit terakhir yang menginjakkan kaki di dunia kita.
Kemudian dia menyeberang melalui portal goblin ke dunia mereka. Berbagai ras berkumpul di portal dan menunggu kepulangannya. Tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kesusahan mereka atau wajah yang berbeda untuk akhir yang tak terelakkan. Berbulan-bulan berlalu dalam penantian tanpa akhir ini. Lalu suatu malam, dia kembali. Dia berjalan melewati portal dengan tanduknya yang menyala-nyala dengan magic. Darah yang membasahi dan menutupi mantelnya menambah keagungannya. Dia menyeberang, melihat kembali ke portal goblin, dan menghancurkannya dengan kuku kakinya. Kutukan dunia kita telah ditaklukkan. Dia memandang setiap makhluk yang telah berkumpul di portal. Tanduknya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Berbagai ras membungkuk di depannya, melindungi mata mereka dari cahaya tanduknya. Tiba-tiba, cahaya itu menghilang. Di mana unicorn magus berdiri, ada manusia dan unicorn normal. Dia adalah magus unicorn pertama, dan leluhur dari ksatria unicorn. Manusia di dunia kita tidak mengandung sihir. Tetapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi dan membentuk sihir. Unicorn, di sisi lain, adalah makhluk yang sepenuhnya terdiri dari sihir. Itu mengalir paling murni di dalamnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau menggunakannya. Bagi mereka, sihir hanyalah jika unicorn dan manusia membentuk ikatan jiwa, maka manusia memperoleh kemampuan untuk menggunakan sihir. Sejak saat itu, ksatria unicorn melindungi dunia kita. Mereka melatih dan membentuk ikatan dengan unicorn, siap menghadapi ancaman lain terhadap keberadaan kita. Pada milenia berikutnya, ikatan bergeser, atau mungkin itu dilupakan. Ksatria manusia tidak pernah bergabung dengan unicorn mereka untuk menjadi satu makhluk. Mereka mengendarai unicorn mereka, dan menggunakan kombinasi pedang dan sihir. Disinilah kita sampai ke Zazels dan aku. Kita. Zazels mendengus sebelum menyela. Akhirnya, kamu terlalu banyak bicara. Saya adalah bagian penting dari cerita ini. Tanpa saya, Anda akan terbaring berantakan dan menyedihkan. Cassius memandang Zazels berpikir sejenak. Ya, tentu saja. Anda menyelamatkan hidup saya hari itu. Dan berkali-kali sejak itu, dia melihat kembali ke Tanggulin. Aku akan memulai pelatihan sebagai ksatria manusia dan akhirnya terikat dengan unicornku sendiri. Dalam perjalanan ke tempat pengujian, saya bertemu dengan sekelompok senior knight in training yang telah terikat dengan unicorn mereka dan mabuk sihir. Mereka mengejar saya untuk sedikit membayangkan niat pada darah. Saya bertemu Zazels ketika saya melarikan diri dari mereka. Dia sangat marah karena saya mencoba menginjak-injaknya. Pada saat itu, aku terjebak di antara sekelompok ksatria unicorn yang marah dan unicorn yang marah. Para ksatria mengejar saya, dan memutuskan bahwa mereka akan membunuh kami berdua. Sesuatu terjadi pada saat itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kita berdua. Kami terikat. Tetapi bukan soulbone yang saya dengar dan pelajari begitu banyak. Jiwa kita menyatu menjadi satu. Lebih kuat dari kita berdua saja. Kami menemukan cara menjadi unicorn magus. Sayangnya, tidak satu pun dari kami yang tahu bagaimana mengendalikan formulir baru. Ketakutan dan amarah kita melampaui kemiripan pemikiran rasional. Kami membantai ksatria unicorn yang akan membunuh kami. Tetapi haus darah kami tidak memuaskan. Kami mulai berlari, menarik lebih banyak magic setiap detik. Sebelum kami tahu apa yang terjadi, kami menembus jalinan ruang dan waktu yang mengikat alam semesta kami dan menemukan diri kami di tempat yang baru. Sejak itu, kami telah melakukan perjalanan dari alam ke alam. Alam semesta ke alam semesta. Mencoba menemukan jalan pulang. Zazels mengangguk setuju dengan pernyataan terakhir Cassius. Tanggulin bisa dengan jelas melihat betapa rindu mereka berdua. Betapa lelahnya perjalanan mereka. Dan berat yang mereka bawa dalam hati mereka. Tanggulin bangkit dan berjalan ke duo. Dia meletakkan tangan di bahu Cassius dan yang lainnya di jempol Zazels. Ini Akademi Shrek. Anda aman di sini. Dan Anda bisa beristirahat. Akan kulihat apa yang bisa kulakukan tentang armormu. Baik, bersambung.